Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Putri Invita Kamalia dan rekan saya Husnul Khotimah dan Muhammad Rizal Afandi. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pembelanjaan resiko untuk mata kuliah manajemen resiko dengan dosen pengampu Ibu Nanda Audia SEMI. Yang pertama yaitu ada pembelanjaan resiko. Pengendalian resiko merupakan usaha untuk mengurangi kerugian potensial dan mengusahakan agar resiko lebih dapat diramalkan. Sedangkan pembelanjaan resiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Risk financing menyediakan dana untuk mengurangi dampak finansial dari efek yang tidak diinginkan yang dialami oleh suatu organisasi. Metode pengendalian risiko ditujukan untuk mengurangi kerugian potensial dan mengusahakan agar kerugian-kerugian tersebut dapat diramalkan. Untuk pengendalian risiko tersebut, perusahaan harus melakukan pembelanjaan atau pembiayaan yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dalam memulihkan kerugian tersebut. Untuk pengendalian risiko tersebut, perusahaan harus melakukan pembelanjaan atau pembiayaan yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana dalam memulihkan kerugian tersebut. Cara pengadaan dana tersebut terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu risk financing transfer. Yang kedua ada risk financing retention. Selanjutnya yaitu risk financing transfer. Untuk meminimalisasi risiko dapat dilakukan dengan mengendalikan risiko dan pembiayaan risiko. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko tidak memerlukan pengarahan dana karena dijalankan dengan yang pertama yaitu memindahkan harta atau yang bersangkutan kepada pihak lain. Yang kedua, memindahkan tanggung jawab kepada transferee dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan. Yang ketiga, menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Memindahkan resiko melalui risk financing berarti transferor mencari dana eksternal untuk membayar kerugian jika resiko ini benar-benar terjadi. Risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu ada transfer risiko kepada perusahaan asuransi atau insurance transfer. Yang kedua yaitu ada transfer risiko kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Husnul Khotimah. Yang pertama itu insurance transfer, merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Nah, adapun risiko-risiko yang dapat diasuransikan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama itu kerugian potensial cukup besar, namun probabilitasnya rendah. Syarat yang kedua yaitu probabilitasnya dapat diperhitungkan. Syarat yang ketiga massal dan homogennya. Syarat yang keempat kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya kerugian tertentu. Dan yang kedua itu non-insurance transfer. Ini merupakan pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risikonya. Dan isi kontraknya itu berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta, kerugian atas net income, kerugian personil, dan tanggung gugat atau liabilities kepada pihak ketiga. Terus ada juga keterbatasan non-insurance transfer. Yang pertama itu kontrak ini hanya memindahkan sebagian risiko dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Keterbatasan yang kedua itu bahasa yang tertulis dalam kontrak adalah bahasa hukum yang seringkali tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Keterbatasan yang ketiga yaitu surat kontrak ini bisa dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar bagi transferee. Nah, contohnya apa sih? Contoh non-insurance risk transfer financing ini melalui perjanjian leasing. Lessor bisa memindahkan kepada penyewa tanggung jawab
keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan bagi pihak ketiga. Sebelum perjanjian ditandatangani, tanggung jawab dibebankan kepada lessor. Nah, melalui perjanjian leasing, lease atau penyewa ini bisa memindahkan risiko kepada lessor tergantung perjanjiannya. Berarti lease terhindar dari risiko kerugian. Pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pengiriman barang, kontrak penyimpanan barang, kontrak pembuatan bangunan, di mana dalam kontrak dicantumkan adanya pembayaran premi risiko. Terus contoh yang terakhir itu surety bond atau jaminan atas risiko yang mungkin terjadi atas obligasi atau yang dijamin oleh surety. Lalu selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Muhammad Rizal Afandi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi risk retention financing. Yang paling umum dilakukan perusahaan adalah pembiayaan untuk menanggung sendiri risiko tanpa mengalihkan kepada perusahaan asuransi. Sumber dana untuk pembiayaan risiko akan diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggungan sendiri ini bersifat pasif atau kadang tidak direncanakan, independent retention, atau direncanakan planned retention. Selanjutnya, alasan perusahaan melakukan retention. Keharusan karena tidak ada pilihan, biaya yang harus dikeluarkan lebih hemat, kerugian dan harapan, opportunity cost, kualitas dan pertanggungan pajak. Selanjutnya, faktor pendorong pembiayaan retention. Biaya lebih rendah dibandingkan biaya yang dibebankan kepada perusahaan asuransi. Kerugian expected losses dinilai lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. Jika unit yang menghadapi risiko exposure unit banyak, maka risiko akan menjadi lebih rendah karena perusahaan dapat memberikan probabilitas kerugian dan dengan akurat. Biaya kerugian membengkak dalam angka panjang sehingga menghasilkan opportunity cost yang besar. Selanjutnya, adanya peluang besar untuk berinvestasi yang akan mengakibatkan opportunity cost yang besar. Adanya keuntungan pelayanan internal. Selanjutnya, pembiayaan ke perusahaan asuransi. Jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan harus membayar premi yang dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, loss allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian dan harapan dari pihak tertanggung. Yang kedua, loading yang meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga yang nilainya mencapai 30-40% dari premi. Nah, jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri risiko, maka harus dipertimbangkan apakah akan lebih mudah karena menghemat pembayaran premi. Demikian presentasi PPT dari kelompok kami. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.